Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memperkenalkan struktur dan organisasi komputer, di mana pada pembahasan kita kali ini terdapat tentang pengertian komputer, pengertian arsikom, atribut arsikom, dan evolusi komputer. Yang pertama kita memasuki tentang pengertian komputer itu sendiri, yaitu sebuah mesin atau alat hitung elektronik yang dapat secara cepat menerima informasi, masukan digital, dan mengolah informasi tersebut dan menghasilkan keluaran informasi yang dihasilkan setelah diolah. Di sini ada input, proses, dan output. Kemudian kita memasuki pengertian arsitektur komputer, yaitu sebuah ilmu untuk tujuan perancangan sistem komputer terdiri dari sistem yang efisien, sistem kinerja tinggi, sistem biaya yang layak. Kita memasuki kepada atribut arsitekturnya, itu terdapat set instruksi, mekanisme I/O, teknik pengelamatan aritmatika. Instruksi translate itu melakukan konversi dari data format satu ke format yang lain. Untuk mekanisme instruksi I/O, yaitu melakukan transfer informasi antara peripheral eksternal dan inti sistem CPU memori. Teknik pengalamatan suatu cara atau metode untuk menentukan alamat operan pada suatu instruksi, dan aritmatika itu sendiri yaitu perhitungan-perhitungan yang dilakukan komputer. Masuk kepada organisasi komputer, terdapat bagian yang terkait dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komputer, antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturalnya, terdiri dari teknologi hardware, pengantar antarmuka, teknologi memori, sinyal-sinyal kontrol, dan sistem memori. Di sini kita bisa lihat ya, ada arsitektur perencanaan seperti perancangan CPU. Masuk kepada evolusi komputer. Pada era tahun 1945 hingga 1958, itu terdapat tabung hampa Mark I ENIAC EDVAC IBM, short concept program memori magnetik, aritmatika, dan memasuki tahun 1958 sampai 1966, terdapat transistor, atlas, IBM 1401, ICL 1901, sistem operasi, multiprogramming, hard disk magnetik. Memasuki tahun 1966 hingga 1972, sirkuit terpadu SSI dan MSI, IBM System 360, UNIVAC 1100, HP 2100A, multiprocessing, memori semikonduktor, memori virtual. Memasuki pada tahun 1972 hingga 1978, LXI atau Large Scale Integration, ICL 2900, HP 9845A, Intel 8080, konsep RIC C Microcomputer Control Process. Dan di tahun 1978 hingga akhir ini terdapat PLSI, Very Large Scale Integration, IBM RS6000, Sun Microsystem Ultra Spark, Networking System Server, Multimedia, Embedded System. Jadi kita memasuki generasi komputer yang pertama ya. Terdapat ENIAC Electronic Multiplexer dan komputer. Terdapat di sini fitur-fitur dan keterangannya, komponen yang ada dalam komponen utama yang ada di tubuh vakum ini sebagai penguat arus dan gerbang logika. Kemudian kita masuk ke electrical discrete variable komputer. Komputer sederhana, struktural fisikal, dan dapat mengeksekusi berbagai komputasi menggunakan kontrol pemrograman. Di sini ada strukturnya, yaitu program bahasa mesin disimpan di dalam komputer serta data relevannya, dan secara instruksi komputer mampu memanipulasi program dan data. Contoh storage program konsep di sini yaitu mengambil data atau program dari hard disk ke memori, memindahkannya dari memori satu ke lainnya hingga menyimpan.
Ini komputernya merupakan modul dasar komputer untuk storage program konsep. Ini terdapat 7 fitur ya, keterangannya serta lengkap serta disertai dengan selanjutnya memasuki kepada generasi kedua komputer itu sendiri terdapat bagian yang pertama mempunyai berbagai periferal seperti display, line printer, grafis. Yang kedua menggunakan transistor hemat daya. Yang ketiga menggunakan print circuit board atau PCB. Dan yang keempat menggunakan bahasa pemrograman. Ini untuk generasi ketiga komputer itu sendiri terdapat 4. Di sini ada penggunaan IC memadukan puluhan transistor secara bersama dalam satu chip, kemudian kecepatannya meningkat, ukuran memori yang lebih besar, dan bentuk komputer lebih kecil, handal, dan murah. Selanjutnya generasi keempat, komputer itu sendiri sudah memiliki 3 komponen di sini ya. Dalam yang pertama teknologi LSI (Large Scale Integration), yaitu dalam satu chip dapat dibenamkan transistor yang lebih banyak. Kemudian mikrokomputernya penemuan mikroprosesor oleh Intel. Selanjutnya personal komputer, ukuran komputer yang semakin kecil, kinerja meningkat dan harga yang selanjutnya memasuki generasi kelima komputer itu sendiri sudah masuk ke dalam teknologi Very Large Scale Integration atau VLSI. Pengembangan dari teknologi LSI yang memfokuskan kepadatan chip yang sangat besar hingga jutaan transistor per kepingnya ya. Terdapat di sini ada 6 fiturnya lengkap beserta keping. Next, Terima kasih. Demikianlah presentasi saya pada hari ini. Wassalamualaikum.